Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang baik dan hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menurut kalian anak-anak kecil itu diwajibkan sholat dan puasa oleh Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam seperti kita. Lantas, siapa saja yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Nah, orang yang wajib menjalankan kewajiban agama itu disebut sebagai mukallaf. Ada 3 syarat untuk dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat itu adalah 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Telah sampai dakwah Islam kepadanya. Lalu, apa itu baligh? Baligh itu merupakan sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung baligh, ketaatan kita kepada Allah dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah mulai diuji. Nah, apa itu baligh dan bagaimana tanda-tandanya? Yuk kita bahas. Secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariah. Tanda-tanda baligh itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda baligh itu adalah 1. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun Hijriah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa baligh, baik diawali dengan haid atau ihtilam ataupun tidak. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang haid. Apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Nah, waktu terjadinya haid berapa hari? Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya, haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause sekitar 50 tahun. Jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Jika ada seorang wanita yang suci dari haid sebelum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut sebagai darah haid. Lalu, jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa? Disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan.
Istihadah terjadi dalam kondisi 1. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. 2. Darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. 3. Darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Hal apa sajakah yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid? Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Ibadah apa saja itu yang dilarang ketika sedang dalam keadaan haid? 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Tawaf mengelilingi Ka'bah. 4. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. 5. Iktikaf atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya, tanda baligh bagi laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Ihtilam atau mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Yang dilarang bagi orang yang sedang ihtilam yaitu 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf dan membacanya. 4. Iktikaf di masjid. Berbeda dengan perempuan yang sedang haid, seorang yang sedang ihtilam diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak ibu yang baik dan hebat, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.